Sekarang kami kembalikan barang-barang pribadimu saat kamu masuk penjara. 1 jam, tangan Rolex emas murni. Korek api Zippo bertabur berlian. Kunci mobil Mercedes dari 20 tahun yang lalu. Tapi mobilnya sudah dijual istrimu. Longga. Ini bagaimana? Mana orangnya? Longge, cepat keluar. Anak buahmu sudah tidak bisa melihatmu lagi. Longge, kamu orang besar kok sembunyi di sini? Mulai sekarang, tidak ada lagi Longge. Kamu orang besar benar-benar berubah jadi baik? Seluruh kota sedang membicarakanmu. Katanya kamu akan keluar. Sayang sekali, pria legendaris itu akhirnya turun panggung. Boleh aku tanya alasanmu meninggalkan semua ini? Sebenarnya kenapa? Kalau bisa mulai lagi, aku tidak akan jadi bos lagi. Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau aku sudah jadi ayah. Demi anak, demi aku berubah jadi baik ya. Baik. Aku bersumpah, demi kamu dan anak, aku akan berubah jadi baik. Aku tunggu. Mana dikali. Bos, 20 tusuk sate kambing. Oke, siap. Bantu dong, nggak lihat ayah ibu sibuk banget. Ini untuk meja nomor 2. Oke. Pesanan Bapak Ibu. Hari ini suruh bawa 200.000 ke taman. Habis kasih duit, kok malah ke kantor polisi? Aku. Memangnya kenapa mau lapor ke polisi? Aku nggak berani. KTP aku hilang, mau urus baru. Aku nggak melapor. Laporkan ke aja, aku nggak takut. Itu kan ayahmu yang pernah di penjara? Coba lapor ke dia. Jangan ganggu ayahku. Dia baru saja keluar dari penjara. Masa iya aku ganggu dia? Ayah yang pernah masuk penjara. Aduh, aku takut banget. Ayo. Ayo. Om traktir minuman ya. Terima kasih. Sudah lama nemenin Nian main. Om, katanya Om baru keluar dari penjara ya? Hal yang memalukan itu jangan dibahas lagi. Katanya dulu Om nyuri besi buat dijual. Tapi karena kurang pendidikan, malah nyuri kabel negara, dijual sebagai besi tua. Jadi dihukum 20 tahun. Kok sial banget sih Om? Om ini memang lagi sial. Tapi sekarang Om sudah berubah total. Aku punya kakak angkat. Sampai-sampai mematahkan kaki orang. Cuma dihukum 3 tahun. Hal kayak gitu nggak perlu dibanggain. Jalur dunia hitam itu sebenarnya hal yang cukup memalukan. Om duluan sibuk, ya. Kalian makan. Nian, temenin teman-temanmu baik-baik. Aduh, ngakak banget. Kayaknya dia tuh beneran pernah jadi preman. Awalnya cuma minta 200.000 rupiah udah selesai. Tapi kamu malah pergi ke kantor polisi hari ini. Harusnya ganti rugi dong buat kami. Iya, kamu nggak anggap kami teman. Kami baik hati mau lindungin kamu. Tapi kamu malah lapor. Aku nggak. Nanti kami mau pergi nyanyi KTV sama beberapa kakak. Kamu ambil dari laci kasir. Ambil 500.000 buat kami. Nggak boleh. Sobat, kamu dan ibumu nunggu bertahun-tahun. Baru bisa nungguin ayahmu keluar dari penjara. Sekarang satu keluarga. Buka lapak sate. Susah banget kan? Jangan sampai ayah ibu lihat. Kalau aku nggak senang hari ini. Aku panggil beberapa kakakku. Biar hancurin lapak kalian. Terus gimana dong? Jangan. Ayahku baru keluar dari penjara. Susah payah baru bisa dapat kehidupan seperti sekarang. Aku mohon, jangan cari masalah dengannya. Kami nggak mau cari masalah. Kamu nurut aja. Jangan nakutin saudari kita. Aku udah lindungin kamu lama banget. Kita kan saudari, ya kan? Iya. Nah, karena kita saudari, pasti kamu nggak mau saudarimu nanti pas nge-kayak TV kehilangan muka, kan? Tapi aku beneran nggak punya 500. Ini uangku buat sarapan seminggu ini. Masih ada 50. 50 cuma cukup buat beli 1 kardus bir. Tapi cuma segini yang aku punya.
Berarti nggak ngasih muka dong. Kan kita saudari. 50 ya 50. Gini aja, nanti beberapa kakakku mau datang. Sekarang kamu ambilin 1 kardus bir. Makasih Kak Faye. Nian-nian, bawa bir buat apa? Temanmu masih kecil, nggak boleh minum alkohol. Kakak-kakaknya yang mau minum. Oke, ingat ya jangan minta bayaran. Temanmu nggak jijikan ayah pernah di penjara. Mereka mau datang, kita sambut dengan baik. Pergi sana. Kak Faye, birmu. Jangan-jangan kamu pikir 50.000 bisa buat aku pergi? Kak Faye, aku sudah sering kasih kalian banyak kok. Tolong jangan ganggu aku lagi ya. Itu biaya buat jagain kamu, nggak ngerti ya? Saudari ayahmu kan mantan napi. Lihat aja kamu dari kecil, selalu bikin orang sebel. Kalau bukan aku yang lindungin kamu, siapa tahu udah berapa banyak yang nakal sama kamu. Tapi kamu cuma bisa balas budi sama saudari kayak gini? Yang jelas cuma kalian yang nakal sama aku. Mana ada aku nakal sama kamu? Ayahmu tadi malah terima kasih sama kami udah nemenin kamu main. Hai Paman, Cukup nggak makannya? Kurang. Paman bakal bakar lagi 2 tusuk buat kamu. bisa bakar yang enak-enak nggak? Boleh, Paman bakal bakar steak buat kamu. Terima kasih Paman, jangan pakai pedas ya. Steak? Coba tebak nanti kalau kakak-kakak gue datang 1 kardus bir ini dilemparin ke kepala ayahmu. Asik enggak ya? Tolong jangan nakal sama ayahku ya. Kenapa? Mau teriak ke gue? Kerasin! Biar ayahmu yang mantan napi itu dengar. Kak Faye, aku sama ibu udah nungguin dia bertahun-tahun baru keluar. Aku mohon deh biarin keluarga kami hidup tenang. Boleh nggak? Boleh aja pilih, mau lapor atau kasih 500.000. 500 terlalu banyak, ayah ibuku. Kalau mereka tahu, pasti marah. Kamu bakal dipukul? Papaku nggak bakal mukul aku. Tapi dia pasti kecewa banget sama aku. Papamu kecewa sama kamu. Emang urusanku apa? Tapi aku Aku udah nggak sabar. Kamu nggak lihat? Aduh, kasar banget lu sama teman sendiri. Minta duit aja ribet banget. Coba lu ngomong lagi sama gue. Cepet ambil. Kenapa kamu galak banget sih? Cuman orang kayak gini. Dulu waktu sekolah, sok suci mulu. Kalau nggak ditampar 2 kali, dia nggak bakal nurut. Ya jangan sampai kamu rusakin dia. Dia dulu kan murid teladan. Lihat apa? Lihat si Naga 9 Tato yang terkenal. Buat aku dan anak berubah jadi baik di sini. Jualan sate. Jangan banyak bacot. Jangan bikin tamu nunggu lama. Cepetan, cepetan. Oke. Meja 1 minta 2 kardus bir lagi. Aku antar. Tunggu dulu. Aku bantu ambil biar kamu nggak capek. $500. Nian, kamu ambil uang buat apa? Nian, mau ngapain sama uang itu? Dasar tidak berguna. Kayaknya ketahuan sama bapaknya. Kenapa? Kamu takut? Kamu nggak takut dia ngadu? Nggak takut. Dia sayang banget sama orang tuanya. Mana berani narik mereka ke masalah. Nian. Kenapa ambil uang tanpa bilang-bilang? Kok bisa belajar mencuri uang? Aku mau ambil uang sedikit. Nanti mau main ke KTV sama teman-teman. Kamu mau ke KTV? Bukannya kamu lagi persiapan ujian masuk universitas untuk orang dewasa? Mau ngapain ke tempat begituan? Apa teman-temanmu yang ngajak kamu ke KTV? Aku yang ngomong. Ayo, Om traktir kalian makan steak. Sekalian ngobrol bentar sama kalian. Kita ngobrol apa? Nian, ngomong apa sama kamu? Om tahu kalian mau main. Tapi Nian lagi masa-masa yang paling penting. Iya sih, dia emang penting banget. Dulu kan murid teladan, sekarang mau ujian masuk universitas untuk orang dewasa lagi. Iya, Om hari ini ngerusak acara kalian ya. Uang ini kalian terima, kalian yang pergi main. Anggap aja traktiran dari Om. Om janji,
Setelah Nian-Nian selesai ujian, Om temani kalian main sepuasnya. Nian-Nian, jangan sibuk, temanin temanmu makan. Nanti pulang. Kalian makan yang enak ya. Bapakmu cuma pemulung, bicaranya kok kayak bos gitu. Sok jago aja di depan kita. Gue mati ketawa. Kalian sudah dapat uangnya. Boleh pergi kan? Ambil wadah bungkus. Mau ku bawa makan di KTV. Di. Ini kan lapak temanmu. Iya, lagi pesan buat dibungkus. Nanti ikut ke KTV sama kamu. Memang dua adik kesayanganku. Kalau sampai kakak ipar lihat, harus jelaskan baik-baik sama dia. Kalau dia marah sampai putus, ya kalian gantian. Jadi pacarku gimana? Jahat banget. Ini teman sekelasmu dulu ya. Kenapa? Suka? Bukan. Hari ini banyak teman yang datang. Ceweknya kurang. Ajak dia main juga. Boleh, cuman urusan kita. Nanti jangan pulang dulu, ikut kita ke KTV. Aku nggak mau. Aku masih harus pulang belajar buat ujian. Sis, hari ini kakakku ada di sini. Jangan bikin aku malu, bikin aku malu. Aku beneran nggak mau. Kenapa? Memang di KTV nggak bisa belajar. Aku mau pulang. Kasih aku. Alasan kamu nggak mau pergi, kalau nggak bisa meyakinkanku. Minggu depan bayarnya jadi 2 kali lipat. Iya, nggak, ketemu sekali, hajar sekali. Masih mau dilipat gandakan? Kamu sudah ambil berapa banyak? Papaku baru saja. Kasih kamu 500. Siapa suruh kamu bikin aku kesal? Kamu menolak aku di depan kakak-kakakku. Aku minta uang ganti rugi batin dong. Gimana, Dek? Gak bisa panggil dia. Gak ngasih muka ya? Agak kurang ajar nih. Dia punya bapak yang pernah mendekam 20 tahun. Baru aja keluar. Masa nggak berani? Maksudmu Kiuman Lung? Bukan. Bapaknya maling rongsokan. Dihukum 20 tahun. Waduh, bikin deg-degan. Baru keluar dari hukuman 20 tahun. Kukira Kiuman Lung. Nama Kiuman Lung serem banget ya. Ini udah bukan soal serem atau enggak lagi. Posisi direktur grup Hong Sheng sampai sekarang masih kosong buat Kiuman Lung. Semua orang lagi nyari dia. Mau minta dia balik memimpin Hong Sheng. Grup Hong Sheng, siapapun yang keluar dari dalam sana, kita semua nggak berani macam-macam. Aduh, kok malah ngomongin Kiuman Lung? Kalau dia punya bapak yang sakti kayak gitu, masih jualan sate di sini? Kenapa teman-teman Nian-Nian? Kayaknya agak preman gitu ya. Iya sih agak. Kok malah berpelukan gitu? Ayo kita lihat. Oke. Kalau hari ini kamu nggak ikut kita, ya kita juga nggak jadi pergi. Di sini aja makan minum. Cuman kakak angkatku ini agak gampang marah. Nah, bener. Aku kalau mabuk gak karuan. Kalau kebanyakan minum, bisa-bisa lapak kamu ini aku hancurin. Gak apa-apa kan? Kalian keterlaluan banget. Kalau aku nekat buka borok kalian, kalian bakal sengsara. Kamu ngomongin aku? Biasanya kamu cuma minta uang dariku, hari ini malah datang ke rumahku. Sekarang malah suruh aku temani minum. Gimana sih caranya biar kalian puas? Aku baik hati ngajak teman-teman main, masa aku yang salah? Jangan sok-sokan. Ini yang kalian sebut baik hati? Udah jelaskan omonganku. Kasih alasan kenapa kamu nggak mau pergi. Kalau nggak bisa bikin aku percaya, minggu depan uang perlindungannya jadi 2 kali lipat. Mau alasan ya? Oke. Aku nggak mau kayak pelacur, digituin sama mereka. Kamu bilang apa? Aku baik hati ngajak kalian makan. Kenapa kamu pukul anakku? Papa. Jangan takut, Papa ada di sini. Nggak ada yang bisa ganggu kamu. Paman, ini cuma cekcok anak muda. Ngapain ikut campur? Ini bukan cuma cekcok biasa. Kembalikan uangku. Taruh barangnya. Pergi dari sini. Di depan abangku, kamu mau ancam aku? Wah, Papa yang pernah masuk penjara. Wah, Rolex. Dulu kamu pakai Rolex buat nyuri besi. Kalian bukan temannya Nian-Nian. Iya kan? Teman atau bukan, itu nggak penting. Yang penting, anak perempuanmu tadi mengancam mau bikin adikku susah. Nah, gimana mau selesaikan masalah ini? Mau bahas penyelesaian sama aku? Iya. Karena pernah masuk penjara, lu bisa semena-mena ya. Sekarang adikku sangat ketakutan. Kalian ganti rugi biaya kejiwaan lah. wah ngakak banget bro. Mereka cuma jualan sate di pinggir jalan. Mana ada uang? Masa nggak ada uang? Ini kan pakai jam Rolex. Di seluruh Hong Sheng ada banyak orang, tapi nggak ada yang bisa nemuin Longke. Kalian ini kerja apaan sih?
Jam Rolex pesanan Longge dulu. Muncul di pasar gelap untuk ditukar. Beritahu semua orang, semua personil bergerak, jemput Longge pulang. Siap. Cepat, Hong Sheng sudah memberi perintah. Warung Bakar Adi, ada orang yang memakai jam Rolex Nine Dragons. Yang pertama menemukan Longge. Hong Sheng akan beri hadiah besar. VIG, kita yang paling dekat ke sana. Pasti jasalah kita yang dapat. Cepat serbu, aku Afei juga bisa naik daun dengan Hong Sheng. Kalian ganggu anak perempuanku, kalian minta ganti rugi. Anak muda, kalian keterlaluan. Padahal suamiku tadi baik hati mentraktir kalian makan. Tante, bicara yang sopan. Lagi pula, mentraktir kami makan kenapa? Kamu tahu kakak angkatku siapa? Jangan sampai kalian ketakutan. Bosnya adalah Afei. Apa itu? Ayah, Afei itu bos di daerah sini. Dia punya ratusan anak buah, nggak ada yang berani macam-macam. Om, buka warung bakar susah ya. Mau nggak aku tiap hari bawa 80-100 orang datang duduk-duduk? Aku nggak peduli Fei atau anjing. Kalau berani mendekati anakku lagi, aku akan bunuh kalian. Kelamaan di dalam, ketinggalan zaman. Setelah keluar penjara, bahkan nama Afei aja nggak pernah dengar. Oke, sangat oke. Aku panggil orang sekarang. Bos, cepat ke warung bakar Adi. Ada yang berani meremehkanmu. Kau tamat, kedai barbeque ini jangan harap kau bisa lanjut lagi. Ayah, dia panggil orang, ayo kita pergi. Anakku diganggu orang. Mana mungkin aku kabur? Bukan begitu, Ayah. Afei itu orang berbahaya. Kita nggak bakal sanggup lawan dia. Siapapun orangnya, asal ganggu kamu, aku nggak akan mundur. Ibu, coba ibu nasihati Ayah. Biarkan saja, dibandingkan tahun-tahun aku bersamanya, apa artinya adegan seperti ini? Dulu ngapain aja waktu ikut dia? Menyelinap ke pabrik tengah malam nyuri mesin? Atau bawa karung plastik bekas lari ke tempat rongsokan? Selama ini, untuk mencegah musuh datang, aku selalu bilang suamiku masuk penjara karena nyuri rongsokan. Tak kusangka alasan yang kubuat untuk lindungi anak malah bikin dia diganggu seperti ini. Lihat sikapnya yang sudah mahir ini. Bukan sekali dua kali dia ganggu kamu. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Dia punya backingan kuat. Aku nggak mau bawa masalah ke keluarga. Tidak. Di mata ayah ibumu, itu sama sekali nggak besar. Tante sambil antar makanan temenin tamu minum ya. Mabuk terus ngomong besar di sini. Ibumu malah bikin tamu mabuk. Kalian... Dasar anak kecil. Kamu pikir suamiku cuma pencuri rongsokan? Memangnya kenapa? Dia... Peduli apa dia temenin minum atau enggak? Bosku sudah datang. Dia harus segera sujud dan sajikan aku minum. Baru sebentar kamu kirim pesan. Mereka udah sampai. Kamu beneran punya muka ya? Ya udah, cuma aku dong. Kamu nggak takut istri kamu marah? Kakak gue udah datang. Pilih deh, ulangin lagi omongan barusan atau berlutut dan minta maaf ke gue. Tadi sih ganti rugi aja udah cukup. Sekarang malah mau bikin ribut. Aku benci mulutnya. Boleh nggak kita robek mulutnya? Itu tergantung kakak suka atau enggak sama mulutnya. Pinter. Gimana nih ya? Mending sekarang kita lari aja yuk. Di dunia ini nggak ada bapak yang lari ninggalin anaknya sendiri lagi diganggu. Berani juga nanti pas botol bir dilempar ke kepala lo, harapannya lo masih seberani ini. Bos, cepat banget datangnya beneran ngasih muka nih. Kak Long. Kak, Bos, kamu lagi ngapain sih? hari ini akhirnya aku berkesempatan bertemu dengan Jiu Wenlong yang termasyhur. Izinkan aku mengabdi padamu. Hei, kamu bikin tamuku pada kabur semua. Hah? Jiu Wenlong? Dia. Bos Afei, salah sangka. Orang ini ayahnya teman sekelasku dulu. Dulu dia masuk penjara karena mencuri rongsokan. Kami bisa jadi saksi. Kami sama anak perempuannya dari kecil udah sekelas. Kamu bukan Jiu Wenlong. Terus kenapa jam tangannya ada di kamu? Apa? Jam ini punya Jiu Wenlong? Betul, Hong Sheng bilang dia akan segera datang. Aku pengen tampil di depan Hong Sheng. Jadi aku buru-buru datang ke sini. Dasar kamu! Keluar penjara masih bandel juga. Berani-beraninya mencuri dari Jiu Wenlong. Jam ini kamu yang curi. Aku nyuri apa? Nyuri otakmu? Masih aja keras kepala. Kalau kamu nggak nyuri, kenapa jamnya Jiu Wenlong ada di tanganmu? Bisa nggak kau jelaskan? Kau pikir siapa dirimu sampai aku harus jelasin? Barusan aja masih berlutut di depanku. Sekarang berani-beraninya menghujat. Kamu ini tipe yang jagoan sama yang lemah aja. Aku berlutut kepada Jiu Wenlong. Kalau kamu bukan dia, buat apa aku berlutut? Nggak bisa jaga anak buahmu. Biarin mereka berlagak sok jago di sini.
kamu gantiin mereka berlutut dan minta maaf. Masalah? Aku yang bersujud untuk mereka. Sebagai kakak, apa aku tidak punya tanggung jawab untuk meminta maaf atas kesalahan anak buah? Kamu ini Ko Wenlong beneran apa bukan sih? Apapun statusku, kamu harusnya bersujud dan minta maaf untuk anak buahmu. Baru namanya aturan. Jangan cari-cari alasan. Bos Fei, masih nggak sadar kenapa dia menghindari pertanyaan. Kenapa? Sekarang di seluruh kota gosip terbesar apa? Yaitu Ko Wenlong menghilang secara misterius di hari dia bebas dari penjara. Iya, betul. Kakak Long hilang, tapi jam tangannya malah ada di tangan orang ini. Coba kamu pikir baik-baik. Maksudmu kakak Long kemungkinan besar sudah... Kalau nggak, gimana jelasin hilangnya Ko Wenlong? Kalau nggak, gimana jelasin? Dia menghindari pertanyaan? Berani sekali ya. Bahkan Ko Wenlong berani diapa-apain. Wah, hebat. Teori konspirasi yang kamu buat keren juga. Aku merampok diriku sendiri. Aku benar-benar nggak nyangka kamu sampai berani merampok. Aku juga nggak nyangka kamu bahkan nggak punya otak. Sekarang orang yang nggak punya otak bisa ikut main juga ya? Orang yang punya otak masih mau jadi preman? Iya juga sih. Bos, kalau yang dikatakan adikku benar, kita tangkap dia sekarang. Nanti kalau orang Hong Sheng datang, itu jadi jasa besar nomor 1. Syaratnya kalian bisa menangkapku. Sombong banget, bos. Ini bisa kamu terima? Orang sekelas Kowloon Dragon mudah sekali dibunuh olehnya. Siapa tahu dia punya berapa banyak komplotan. Warung barbeque ini beneran punyamu? Anak buah idiot ini beneran punyamu? Kalau gitu nggak ada masalah. Yang aku tahu cuman, kalau Kowloon Dragon punya otak, dia nggak bakal nolak grup Hong Sheng cuma buat ngurusin warung barbeque jelek ini. Betul, aku juga gitu. Lebih baik nangis di dalam mobil BMW daripada ketawa naik sepeda. Makanya kalian nggak bakal bisa jadi Kowloon Dragon. Kalian cuma bisa jadi segerombolan sampah pengecut. Jangan macam-macam denganku. Aku tanya terakhir kali. Jam tanganmu ini, dari mana asalnya? Kamu pikir siapa dirimu sampai berani minta aku jelasin? Aku cuma nanya, beberapa anak buahmu ini kamu urusin apa enggak? Bukan giliranmu buat ngasih tahu aku gimana caranya kerja. Kamu mau cari muka ke Hong Sheng? Kesempatan udah ada di depan mata, tapi kamu nggak becus. Grup Hong Sheng nggak bakal nerima orang kayak kamu yang cuma berani sama yang lemah. Wah, gaya bos banget ya. Mau nakutin kita? Apa kamu mau buru-buru sebelum Hong Sheng datang langsung tutup warung dan pulang? Kamu tahu nggak sih pura-pura jadi Kowloon Dragon itu tindakan yang sangat nekat? Apapun yang dilakukan Hong Sheng nggak ada hubungannya denganku. Lihat, dia ngaku. Dia nggak ada hubungannya sama Hong Sheng. Kamu sendiri yang datang, langsung bersujud di depanku, minta ikut bergabung denganku. Aku paksa kamu bersujud, hari ini urusan di sini bukan urusanmu. Pergi. Sedangkan kalian, uang dan barangnya semua dikembalikan. Lalu minta maaf pada anak perempuanku. Setelah itu kita pergi ke kantor polisi. Kamu suruh kami ikut ke kantor polisi? Kamu, selama ini, setiap kali meminta uang dari anak perempuanku, akan kukatakan semua pada polisi. Gila, lucu banget. Om, jangan-jangan kamu pikir hari ini kamu masih bisa pergi dari sini? Kamu memang bukan si naga 9 tato. Sampai kantor polisi aja dibawa-bawa. Kita bisa pergi ke kantor polisi? Tapi jam sinaga 9 tato yang kamu pakai? Bagaimana kamu jelaskan? Aku sendiri yang akan menjelaskannya pada polisi. Nggak perlu polisi. Kak Ma dari grup Hong Sheng sebentar lagi sampai. Nanti kalau kamu nggak bisa jelaskan soal jam ini, nyawamu bisa terancam. Orang Hong Sheng mau datang, mau sembunyi. Sembunyi apa? Kamu sudah tua, telinga tuli ya, nggak dengar orang bicara. Hari ini, kalian adalah bukti kesetiaan yang bosku serahkan ke Hong Sheng. Maaf ya, aku nggak sembunyi. Xiaoma terlalu setia, sudah lama sekali nyari aku. Aku nggak bisa menghindarinya. Xiaoma aja datang. Kalau gitu aku sendiri yang masak 2 hidangan. Kamu minum dulu sama anak buah. Oke. Si tua bangka, aku izinin kamu pergi. Bocah tua, gue izinin lu pergi. Lepasin, sakit. Nggak tahu diri, tamplokan ini dari gua buat ngajarin lu soal sopan santun. Bangsat, berani-beraninya lu mukulin gue. Cowok ini kuat banget. Terus cewek itu, botol gue udah deket banget sama mukanya, tapi mukanya nggak kelihatan takut sama sekali. Kayaknya akhir-akhir ini minum kebanyakan di KTV, sampai berhalusinasi. Oke. Berani-beraninya di depan mata gua mukulin anak buah gua ya. Lu mau ikut merasakan, mukulin lu juga bisa. Kayaknya lu emang nggak tahu apa itu namanya takut. Waktu keluarga ada di belakangnya, nggak ada cowok yang takut. Keluar buat cari duit, masih aja sok jago. Percaya nggak besok gue hancurin toko lu, biar lu sekeluarga makan angin aja. Nggak usah nunggu besok. Sekarang juga? Bro, kita mau terima aja dipermalukan? Nggak. Hancurin. Berhenti, jangan hancurkan lapak kami.
Jangan takut, mereka akan ganti rugi. Mereka tidak akan. Dari awal mereka memang bukan orang baik. Bahkan kalau dilapor polisi, orang-orang seperti ini masuk kantor polisi, ya seperti pulang ke rumah sendiri. Akan ada yang membuat mereka ganti rugi. Gua gantiin apaan? Mimpi kali kau, hancurkan semuanya. Jangan dihancurkan. Hidup kami tadinya baik-baik saja. Sekarang semuanya hancur karena kalian. Coba lihat dirimu. Kenapa dari awal mesti sok suci? Kalau ikut kami ke KTV dengan baik, kan tidak akan ada masalah begini. Mau sok jadi orang suci, kamu bangga ya? Aku mohon. Jangan biarkan mereka menghancurkan lagi. Nian, jangan memohon pada mereka. Ingat ya, jangan pernah tunduk pada orang-orang preman seperti mereka. Mereka tidak perlu ditakuti. Bicara seolah-olah dulu kamu hebat sekali ya. Kamu kan cuma copet tua. Pantas saja anakmu dari kecil direndahkan orang. Sama sepertimu, sok bangga dengan diri sendiri. Oh ya, tahu tidak dari kecil kami? Sudah sering memukuli Nian? Kayaknya dia belum cukup dipukuli. Belum kapok, nanti ketemu, kami pukuli lagi. Mau mati? Apa-apaan mau melawan? Lepaskan. Sentuhan aku bunuh kau. Lepasin, kau hampir mencekik temanku mati. Tadi kau bilang mau ganggu anakku, benar? Dan kalian juga. Sebelumnya pernah memukul anakku, benar? Ayah, jangan gegabah. Nian, apa mereka pernah memukulmu? Aku... Tangan yang mana? Yang memukul anakku? Tolong aku. Bos Afe, cepat bantu temanku. Lepaskan. Di wilayahku tak ada yang berani melawanku. Di wilayahmu ada orang yang berani mengancam akan mengganggu anakku. Kau juga tahu ini wilayahku. Orangku mengganggu kalian. Lalu kenapa? Baik, engkau berlutut di sini. Menggantikan dia menerima hukuman. Membuatku menerima hukuman, sombongmu juga ada batasnya. Nanti saat orang Hongsheng datang, mereka akan mengambil nyawamu. Grup Hongsheng datang. Mereka tak akan mengambil nyawa suamiku. Kenapa? Bukannya katanya Hongsheng tidak ada hubungannya dengan suamimu? Suamiku dengan Hongsheng memang tidak ada hubungan. Dia berjanji padaku tidak akan pernah berhubungan dengan Hongsheng. Lalu ngomong kosong apa lagi? Tapi ada hubungan atau tidak menghalanginya sebagai Ju Wenlong. Dia itu. Naga 9 corak. Barusan bilang dirinya nggak ada hubungannya dengan Hongsheng. Kok sekarang jadi naga 9 corak? Aku emang nggak ada hubungannya dengan Hongsheng. Ada masalah? Nggak mungkin. Mana ada orang yang mau ninggalin posisi direktur utama grup Hongsheng, terus di sini cuma jadi pemilik warung bakar-bakaran. Aku nggak ada minat jelasin ke kamu. Yang aku tahu, siapa yang ganggu anakku, aku yang habisin dia. Jangan! Kenapa nggak boleh? Nian, apa mereka selama ini terus-terusan ngebully kamu? Papa, tidak peduli dulu papa pencuri yang suka nyolong apa enggak? Atau naga 9 corak yang terkenal itu, kalau papa gebukin mereka sekarang, papa nggak akan jadi papa yang sekarang lagi. Selama ini setiap kali papa kirim surat ke rumah, bukannya papa selalu janji ke aku, pasti akan berubah jadi baik? Betul. Aku akan hidup dengan jujur. Menemani kamu dan mamamu. Gimana nih, Bos Fei? Kalau dia beneran naga 9 corak, dia nggak perlu gerak. Hongsheng juga bakal bantuin dia. Kita bakal hancur. Orang ini pakai jam tangan naga 9 corak, terus ngaku sebagai naga 9 corak. Kalau hari ini aku salah pilih pihak, aku bakal celaka banget. Tapi kalau dia cuma penipu dan kamu bantuin dia, Hongsheng juga bakal bikin kamu celaka. Aku kenal seorang kakak. Dia dulu anak buahnya naga 9 corak. Dia bisa ngenalin. Kalau orang yang di sini ini beneran naga 9 corak, aku bakal patahin kaki kalian. Halo, aduh bos, aku biasanya nggak berani ganggu bos. Tapi, anak buahku hari ini ngeganggu seseorang. Mungkin itu Ko Wenlong. Sudah aku kirim fotonya. Bisa bantu aku kenalin nggak? Kak Long? Gimana bos? Itu dia kan? Orang Hongsheng bentar lagi datang. Waktuku buat milih nggak banyak. Hongsheng bentar lagi sampai. Berarti Kak Long aman. Kak Long kan terkenal setia kawan. Orang yang cuma berani sama yang lemah kayak gini, berani-beraninya mau cari muka. Dan nyari muka sama dia. Benar-benar cari mati. Bukan. Gimana Bos Afe? Kamu itu bukan siapa-siapa, apalagi Ko Wenlong. Dia aja nggak kenal kamu. Kamu nelpon siapa tadi? Bekas luka yang terkenal itu. Di bekas luka kecil ini masih ingat kalau aku benci utang budi. Kamu tamat. Berani-beraninya pura-pura jadi Kak Long. Kita semua di sini jadi saksi. Kamu. Pura-pura jadi Kak Long masih berani melawan. Sayang, sekarang ini termasuk perkelahian atau pembelaan diri. Zaman sudah berubah. Sekarang termasuk pembelaan diri. Oke.
Serbu semua. Siapa yang mendekat mati. Dia cuma sendirian, takut apa? Sayang, berkelahi atau membela diri? Tentu saja membela diri. Seorang pencuri barang rongsokan. Kok bisa bertarung sehebat ini? Bos, sepertinya kita tidak bisa mengalahkannya. Meski tidak bisa mengalahkan, tetap harus bertarung. Hari ini beri pelajaran pada orang ini. Tekan dia. Bisa menang, hadiah besar menanti. Sekumpulan sampah, aku yang urus. Kamu tidak takut? Takut. Kamu pantas juga. Bos, bagaimana ini? Kita lagi-lagi tidak bisa mengalahkannya. Aku, Alfei, berkeliaran di daerah ini. Hari ini bawa banyak orang. Kalau masih tidak bisa mengalahkan, hanya seorang paman. Lalu bagaimana aku bisa bertahan? Pukul anak perempuannya. Ah, Bos, kalau ingin menang, pukul anak perempuannya. Lihat, kena kan? sasar anak perempuannya. Kalian cari mati. Ayah, kamu baik-baik saja? Tadi kamu kan sangat sombong. Paman, usiamu sudah tua. Jangan-jangan malah jadi pengecut. Jangan takut. Ayah di sini. Pengecut, kalau berani keluar. Kamu nangis kenapa? Adegan sebesar apa yang belum kamu alami? Aku nangis karena kapan terakhir kali kamu mengalami perlakuan seperti ini? Selama bertahun-tahun ini, siapa yang berani memanggilmu pengecut? Bodoh. Aku tidak merasa teraniaya. Melindungi kalian berdua adalah takdir seumur hidupku. Si pengecut akhirnya berani berdiri juga. Sekarang, aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, kamu boleh terus lindungi istri dan anakmu. Tapi aku tidak yakin kamu bisa melindungi mereka setiap kali. Bawa dua beban seperti itu. Kami punya banyak cara. Kedua, kamu berlutut di atas pecahan kaca ini yang berserakan di lantai. Merangkak seperti anjing dan memohon ampun padaku. Kalian cari mati ya. Kamu yang cari mati. Kamu mengaku jadi Jiu Wenlong. Kamu yang benar-benar mau mati. Panggilan video. Siapa ini? Jangan bicara. Ciao Mage. Bagaimana Anda bisa punya nomor telepon orang kecil seperti saya? Xiaoma. Kamu berani panggil dia Xiaoma? Mau mati? Ada yang bilang ke saya, kamu yang paling cepat sampai di lokasi. Ya, nama saya Afei. Saya sedang berurusan dengan penipu yang mengaku jadi Longge itu. Penipu? Ayo perlihatkan pada wakil kepala Hongsheng yang legendaris ini. Lihat. Dasar kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Berani-beraninya menyentuh istri dan anakku. Aku akan bikin kamu tidak bisa lihat matahari besok. Kocak banget. Xiao Mage, kamu lihat betapa beraninya penipu ini. Dia. Kamu tunggu di sana. Saya sampai dalam 3 menit. Ketemu Longke. Istri dan anaknya diganggu orang. Semua orang dengerin baik-baik. Semua orang lindungi kakak ipar saya. Lindungi keponakan saya. Longke. Yang mau mati itu kamu kali. Orang-orang Hongsheng tinggal 3 menit lagi sampai. Si Xiao Mage tadi ekspresinya serem banget. Dia pakai jam tangan Nine Dragon. Di sini sok-sokan jadi Longge. Masa dia nggak marah? Pak, gimana nih? Orang Hongsheng bentar lagi datang. Ayo kita lari. Mereka tadi mau ganggu kamu. Saya nggak mau lari sekarang. Saya cuma mau bunuh mereka. Pak, kalau nggak lari sekarang nggak keburu. Yang nggak keburu itu mereka. Orang-orang hari ini, satu pun jangan ada yang bisa pergi. Kamu masuk penjara bertahun-tahun, kamu nggak tahu sama sekali sebenarnya Hongsheng itu seperti apa. Raja Langit pun datang, ganggu istri anak saya. Nggak boleh. Aduh, saya takut banget. Tadi saya yang ngancurin istri dan anakmu. Saya ngerusaknya happy banget. Saya lihat. Tapi saya belum puas ngerusaknya. Hongsheng mau kirim kamu ke alam baka. Sayang banget ya. Tadi kamu kan sombong banget, terusin sombongnya. Pukul saya. Kamu kan jagoan, pukul saya. Permintaan kayak gini seumur hidup belum pernah saya lihat. Kamu mau ngapain?
Kamu gila ya? Udah ku bilang, orang-orang Hongsheng udah datang. Tolong. Aku baik hati ngajak kamu minum soda. Tapi kamu malah terus-terusan ngebully anakku. Kamu pantas mati. Bos Pei, tolongin aku. Bos, gimana nih? Kita juga nggak bisa ngalahin dia. Si tua bangka ini sekarang udah gila. Dia pengen nyelamatin diri dengan cara apapun, biar dia bisa bawa istri dan anaknya kabur. Kalau gitu, kita awasin aja istrinya sama anaknya. Jangan sampai dia kabur. Mulut sialan lo. Jangan sebut-sebut istri dan anakku. Gue bukan cuman berani nyebut, gue bakal ganggu dia juga. Jangan ganggu. Minggir. Jangan dekat-dekat. Mau mati? Aku mau mati atau nggak tahu. Kalau besi ini menghantam kepalamu, yang mati adalah anak perempuanmu. Kamu main di jalanan, cuma bisa incar istri dan anak orang. Itu namanya laki-laki? Aku akui, aku nggak bisa lawan suamimu. Tapi licik juga bagian dari kemampuan. Aku bilang jangan gerak. Kalau kamu laki-laki beneran, lepasin anakku. Lawan aku 1 lawan 1. Si tua bangka. Kamu pikir aku bodoh? Aku memang nggak bisa lawan kamu. Asal aku bisa tahan kamu, serahkan kamu ke Hongsheng, masa depanku bakal cerah. Kamu pikir Hongsheng mau terima orang licik sepertimu? Kamu pegang jam tangan Longge. Nangkep kamu, tetap jadi prestasi besar. Ayah, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Aku nggak akan pergi. Ayah, dengerin aku nggak ganggu Hongsheng. Mereka nggak bakal sentuh aku. Tapi kalau kamu nggak pergi, kamu bakal hancur. Aku bilang sekali lagi. Nggak ada ayah yang ninggalin anak perempuannya. Kita susah payah nungguin kamu keluar. Aku mohon sama kamu. Aku cuma mau kita bertiga hidup dengan baik. Hongsheng datang. Orang-orang dari Hongsheng sudah datang. Ayah, cepat lari. Aku nggak mau lari. Kama, kakak semua. Dia itu orangnya. Pakai jam tangan Kak Long dan mengaku sebagai Kak Long. Kakak semua, ayahku nggak ada niat buat pura-pura jadi Kiuman Lung. Dia cuma lihat aku diganggu, lalu mau belain aku. Dia bukan orang jahat kok. Apapun alasannya, nggak boleh pura-pura jadi Kiuman Lung. Kakak semua, aku mohon pada kalian. Ayahku susah payah baru bisa mulai hidup baru. Aku mohon, aku mau berlutut pada kalian. Nian, ayah ada di sini. Kamu nggak perlu tunduk pada siapapun. Hanya orang-orang yang mengganggumu, mereka tunduk pun nggak ada gunanya. Ayah, apalagi yang mau kamu lakukan? Orang-orang Hongsheng sudah sampai. Setiap orang yang mengganggumu harus membayar harganya. Ibu, coba ibu nasihati ayah. Kamu anak yang baik. Ibu sebenarnya mau melindungimu, tapi siapa sangka selama ini membuatmu banyak menderita. Mau apa? Masa di depan Hongsheng kamu berani sentuh aku? Dewa langit datang pun aku berani sentuh kamu. Kamu gila ya? Kamu bahkan nggak peduli sama Hongsheng? Nian, selama ini ada satu hal yang belum pernah kuberitahukan padamu. Ayahmu dulu masih belum mengerti apa-apa, mengira ikut dunia hitam. Itu hebat banget. Mau ngeledek siapa nih? Kamu aja pernah ikut dunia hitam? Si tua bangka, ayahku aja nggak pernah mukul aku. Hari ini seluruh keluargamu bakal tamat. Ayah makin lama makin besar, makin lama makin besar. Saat sadar nanti, tanpa disadari, aku sudah berada di puncak. Ya, nggak ada waktu lagi. Cepat pergi. Si sok suci, kamu pikir bisa kabur? Dunia menghormatiku, takut padaku, gentar padaku. Mereka memanggilku Ju. Wenlong. Saudara Long, Kama. Kamu panggil dia Kak Long. bertahun-tahun aku sudah memanggilnya Kak Long. Ada masalah apa? Dia benar-benar Ju Wenlong? Ayah, kamu benar-benar Ju Wenlong? Selama ini, karena status ayah, kamu sudah banyak menderita. Ayah, kenapa kamu tidak jujur? Bukannya kamu bilang padaku kamu itu pencuri besi. Itu untuk melindungimu. Waktu ayahmu baru masuk penjara, Hongsheng sedang kacau. Ju Wenlong punya banyak musuh. Aku tidak berani memberitahu siapapun bahwa keturunannya masih ada di luar. Kalau satu langkah salah, bisa-bisa seluruh keluarga dibantai. Takut merepotkanku. Maaf ya. Karena dulu ayah belum dewasa, memberikan masa kecil yang tidak indah. Kak Long,
Walaupun Hong Seng setelah kamu masuk kacau beberapa hari, tapi semuanya sudah kuselesaikan. Semua saudara menunggumu kembali. Tapi aku tidak menyangka kamu menghilang hari kamu keluar penjara. Tahu aku hilang, masih mau mencariku. Menggangguku. Tentu saja mencari Kak untuk kembali memimpin situasi. Selain Kak, kami tidak punya bos besar kedua. Saudara, Aku ingin pensiun. Kak Long, kembalilah. Dulu Xiao Liu pakai cara licik untuk memasukkanmu ke penjara. Kamu tidak pernah berpikir untuk balas dendam. Hidup pensiun. Yaitu diganggu oleh anak buah kecil seperti ini. Kak Long, aku benar-benar tidak tahu identitas aslimu. Kalau aku tahu, mana berani aku bersikap seperti ini. Semuanya ada orang yang menjerumuskanku. Semuanya ada yang mau ngerjain aku. Dia tidak ingin mencelaka kamu. Dia hanya tahu aku benci orang-orang licik. Orang yang tadi kutanyai, dia sengaja ingin mencelakakanku. Jangan banyak alasan lagi. Kalian semua yang duduk di sini bukan orang baik-baik. Longge, aku benar-benar tidak tahu. Aku selalu mengira kamu mencuri besi tua. Kalau aku tahu, aku pasti jadi saudari terbaik Nian Nian. Kamu mau jadi saudari Nian-Nian keluargaku? Kamu pantas? Selesai, aku hancur. Kakak, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Aduh, aku benar-benar selalu mengagumimu. Kalau tidak, mengapa aku meninggalkan Xiao Liu Ye itu, kekuasaan yang besar, tidak berusaha mengambil hati, dan malah mencari kamu yang hilang? Xiao Liu pantas bergaul dengan Longge. Dia memperlakukan orang seperti anak buah. Longge memperlakukan orang seperti saudara. Siapa yang tidak ingin bergaul dengan Longge? Dan tadi kamu bilang apa, Liu Ye? Berani di depan Ju Wenlong. Memanggilku Liu Ye. Anak ini aku jamin. Halo Kak, lama sekali tidak bertemu. Sejak kamu keluar dari penjara, langsung menghilang. Kukira kamu sudah mati. Wah, bos besar enggak mau jadi. Malah jualan sate di sini. Hah, jangan-jangan si naga 9 legenda yang terkenal itu sudah ciut nyalinya karena aku. Nanti uang satenya jangan lupa bayar ya. Xiao Liu, sekarang berani juga menyebut diri kakek 6. Kak, sejak kamu masuk penjara, lawan terbesarku hilang. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Orang-orang itu cuman menaikkan pangkatku sedikit. Kamu kakak. Aku jadi kakek. Xiao Liu, kenapa kamu bisa datang ke sini? Menang apanya kamu? Kamu mengkhianati belasan saudara, baru bisa memasukkan kakak kita ke penjara. Kalau mau menang, harus pakai segala cara. Soal kenapa aku bisa datang? Si Naga 9 muncul hari ini. Kalian para pecundang kecil ini saja tahu. Masa aku tidak tahu? Kalian yang fotoin dan kirim foto jam tangannya. Oke. Siapa yang nemuin si Naga 9 dapat hadiah. Panggil aku kakek 6, aku jamin kalian. Xiao Liu, mereka ganggu keluargaku. Kamu mau jamin mereka ya? Kak, aku ini bukan Xiao Liu yang dulu takut sama kamu lagi. Hahaha. Kak, tahun-tahun Hong Seng goncang dulu. Dia merampas banyak. Bisnis dan wilayah kita. Urusan Hong Seng bukan urusanku. Kak, padahal kamu cuma perlu bilang satu kata, saudara. Sekarang zamannya sudah berubah. Bukan soal berkelahi dan bunuh-bunuhan lagi. Istriku masak beberapa lauk. Mau minum segelas? Iya, zaman sekarang bukan soal berkelahi dan bunuh-bunuhan. Aku sampai bermimpi pun tidak menyangka suatu hari nanti aku bisa duduk semeja dengan Kak. Silakan. Orang-orang ini tidak bisa kau lindungi. Aku tahu, Longge. Kau bukan mengancam, tapi memberitahu. Tahu saja sudah bagus. Tahu saja sudah bagus. Ayo habiskan makan ini lalu bubar. Pak Enam, asalkan kau bisa melindungiku, aku mau melakukan apa saja. Benar Pak Enam, kumohon, tolong selamatkan kami. Pak Enam, aku masih sangat muda. Tolong bantu aku ya. Kau pikir aku Lao Liu kekurangan wanita? Longge. Aku tidak tertarik untuk menyelamatkan mereka. Hari ini aku datang cuma ingin berhadapan denganmu. Maksudmu apa?
Orang-orang selalu bilang, selama ada Longge, tidak akan ada Xiao Liu. Kau sudah dipenjara lebih dari 10 tahun. Ucapan itu sudah kudengar lebih dari 10 tahun. Dulu saat aku duduk makan, kau berlutut di sampingku, memohon padaku untuk memberimu kesempatan. Tapi sampai sekarang, kau masih tidak bisa melupakan dendam ini. Tidak bisa dilupakan. Lalu apa maksudmu datang hari ini? Kau adalah kakak, aku adalah ya. Aku hanya ingin orang-orang tahu, apakah aku Xiao Liu pantas menyandang gelar Pak Enam. Aku mengerti. Longge, ikuti aturan lama. Mereka bisa kubawa pergi, kan? Kalau ikut aturan lama, kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Lalu kau pergi, mereka tinggal. Kak Long, kau sudah lama di penjara. Sepertinya daya tahannya jadi turun. Xiao Liu, menurutmu aku ini siapa bagimu? Lawan terbesarku. Pernahkah kau berpikir kau ini siapa? Bisa jadi lawanku? Chen Ye. Aku kesini bukan untuk cuman omong doang. Dulu kau mengkhianati belasan saudara hanya untuk memenjarakanku. Hong Seng goncang, kau langsung ekspansi gila-gilaan. Kau main cantik sekali ya. Terima kasih pujiannya, Kak Long. Selama aku belum mengangguk, kau pikir kau masih bisa hidup dan duduk di sini? Maksudnya apa? Apa Hong Seng masih bersaing dengannya? Zaman sudah berubah, bukan lagi zaman perang-perangan. Sekarang lewat tender. Kami dan dia masih berebut 5 proyek besar. Xiao Liu, sekarang kau sudah jadi Ye Liu. Perkataanmu masih dipegang? Tentu saja dipegang. Dulu aku pernah memaafkanmu 3 nyawa. 1 nyawa untuk kau tinggalkan bisnismu. 1 nyawa untuk kau berhenti menggangguku. 1 nyawa untuk orang-orang ini tetap di sini. Kau pergi di depan semua orang. Baik, Kak Long, katakanlah. Aku Xiao Liu, kapan pernah berhutang 3 nyawa padamu? Tahun 2005, kau minum di villa kampungmu. Setelah mabuk, kalung emasmu hilang. Kau pikir dicuri orang, ya? Aku bisa ambil kalungmu, juga bisa raih lehermu. Wah, Kak Long. Desas-desus dari bertahun-tahun lalu ini, setelah kau bumbui-bumbui, membuatku takut. Yang tidur denganmu itu cinta pertamamu. Sejak saat itu dia meninggalkanmu dan tak pernah kembali lagi. Mengecoh aku? Coba telepon saja kalau tidak percaya. Halo? Halo. Dulu kenapa kau pergi? Sudah bertahun-tahun. Masih tanya apa? Hal itu, ada hubungannya dengan Qiu Manlong? Katakan. Saat aku membuka mata hari itu, ada orang membawa pisau, berdiri di sampingmu. Dengan gemetar aku lepas rantai emasmu dan berikan pada orang itu. Orang itu menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Tapi aku tidak berani, aku kabur. Pesan apa? Qiu Manlong menyampaikan salam. Xiao Liu, kau berhutang nyawa padaku. Sekarang kau sudah jadi Ye Liu. Tepati janjimu. Baik. Serahkan semua bisnismu ke Hong Seng. Ngomong-ngomong, kenapa dulu tidak membunuhku? Beberapa kali aku bisa mengambil nyawamu, tapi demi istri dan anak. Xiao Liu, ingat ini. Ingat apa? Aku sudah pensiun. Tidak perlu persetujuan kalian. Nah, kapan aku dapat nyawa kedua? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Bukannya kamu sudah lama berjanji padaku kamu akan berubah? Ini bukan perbuatanku. 10 tahun yang lalu kenapa? 10 tahun yang lalu. Keluargamu pulang kampung merayakan tahun baru. Mobilmu ditabrak orang. Keluargamu keluar. Kamu memaki-maki orang itu sepanjang jalan. Lalu rumahmu meledak. Kalau begitu memang bukan kamu. Kamu tidak akan menyentuh keluarga orang lain.
Kamu tahu soal itu? Peristiwa yang kualami itu tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Sejak saat itu, kamu tidak berani lagi pulang kampung saat tahun baru. Setiap hari pertama tahun baru, kamu pulang ke rumah leluhur di kampung untuk ziarah kubur. Lalu pergi lagi. Kamu bahkan tahu di mana rumah leluhurku? Beberapa kali aku bisa menyingkirkanmu. Tapi demi keluargaku, anak-anakku, aku sudah berjanji pada mereka untuk berubah. Kalau begitu katakan padaku, apakah rumahku yang meledak saat itu adalah ulahmu? Kalau iya, maka aku Qiao Liu akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu sampai akhir. Berani mengancamku? Hah, kamu punya keluargamu? Tapi aku juga punya keluargaku. Kita semua punya titik kelemahan yang sama, bukan? Itu benar-benar bukan perbuatanku. Lalu apa hubunganmu dengan peristiwa itu? Mobil yang menabrakmu itu adalah caraku. Maksudmu kamu menyelamatkanku? Yang nabrak mobil keluargamu adalah sebuah Santana, ganti ruginya 20.000. Padahal lagi tahun baru, saudara itu dikejar-kejar oleh anak bungsu keluargamu sampai dimaki-maki sepanjang jalan. Kalau yang meledakkan rumahku kau tahu siapa? Jono Adi sudah ditembak mati 9 tahun lalu. Jono Adi. Kalau tahu dari dulu itu dia. Hanya dia yang berani bertindak sekejam itu. Cuman sekarang dia sudah mati. Mau balas dendam pun sudah tidak bisa dilacak. Kak Long, kau yang menyuruh orang menyelamatkan seluruh keluarganya. Iya. Aku tidak mengerti. Kenapa menyelamatkan musuh? Lagi pula dulu dialah yang membuatmu masuk penjara. Betul. Aku juga tidak mengerti. Seharusnya kau sangat membenciku. Demi Hong Seng. Demi kita semua. Kalau Joko, walaupun suka main licik tapi tidak sampai berurusan dengan pembunuhan. Kalau dia tidak ada, kalian harus berhadapan dengan Jono Adi itu. Kak Long, rupanya selama ini kau melindungi kami. Selama bertahun-tahun ini aku selalu memperhatikan Hong Seng. Hong Seng yang mendominasi sendiri bukanlah hal yang baik. Akan jadi sasaran orang-orang gila, jadi aku biarkan saja terjadi. Kak Long, kau sudah bersusah payah. Rupanya membiarkanku selama bertahun-tahun hanya untuk membuatku menjadi umpan buat Hong Seng kalian. Joko, beraninya kau bicara seperti itu? Berapa nyawa seluruh keluargamu? Beraninya kau di depan suamiku menyebut diri Pak Joko? Joko, sekarang kau sudah jadi Pak Joko yang terhormat. Masih taat aturan? Patuhi. Mulai hari ini, aku tak akan ganggu kamu lagi. Ngomong-ngomong, mau kamu balik ke Hong Seng atau tetap jualan sate di sini? Aku Qiao Liu. Pasti tak akan sentuh kalian. Sedikit pun, aku juga tak akan saingin kamu. Waktu sudah mengubahmu ya? Iya, waktu memang sudah mengubahmu. Kamu selamatkan nyawa seluruh keluargaku. Aturan ini harus kutepati. Kalau tidak, kabarnya tersebar. Aku takut malu. Ayo, Longge. Aku hormat padamu. Hari ini, aku memanggilmu Longge. Aku tetap Xiao Liu itu. Panggil Longge. Longge. 6Y, kami bagaimana? Iya, 6Y. Kamu tadi jelas bilang mau lindungi kami. Kamu tak boleh ingkar janji. 6Y. Diam semua. Bukan giliran kalian bicara. Longge. Terima kasih sudah selamatkan 2 nyawaku. Kamu berterima kasih padaku. Tapi statusku sekarang sudah berbeda. Aku janji akan lindungi mereka. Kalau aku tak bisa, aku harus mengakuinya. Kalau tidak, tersebar kabarnya bagaimana aku bisa hidup. Hahaha. Xiao Liu ya, pria ini janjinya ditepati. Aku bisa paham. Aku sudah lama merenung dalam-dalam. Selama bertahun-tahun ini. Tak mungkin berutang nyawa ketiga padamu. Bertahun-tahun ini, aku sudah urutkan semua hal ini. Memang kamu tak berutang padaku lagi. Kalau begitu, katakan kapan nyawa ketigaku? Hari ini aku tak sentuh kamu. Itu nyawa ketigamu. Hahaha, Kak Long. Kamu bercanda ya? Kita masih teman, menurutmu aku bercanda? Hah, Kak Long. Lihat, hari ini aku bawa banyak orang. Kamu malah minta nyawaku? Hahaha, sepertinya orangku. Tidak kalah banyak dengan Hong Seng kalian, kan? Aku tidak ada hubungannya dengan Hong Seng. Naga 9 tato sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih sama sombongnya. Mereka aku tinggal untuk melindungi dirimu sendiri. Naga 9 tato, jangan banyak omong di depan Yeye Liu kami. Eramu sudah lama berlalu. Betul, Yeye Liu kami bukan orang yang mudah ditakut-takuti.
Mulutmu, cuman Yeye Liu terus. Kalian memang pengecut. Kak Long, kamu masih naga 9 tato yang dulu ya? Sudah bertahun-tahun. Aku bukan Xiao Liu yang dulu lagi. Oh, di mataku. Kamu bukan apa-apa. Oh ya? Kalau begitu mari kita coba. Nyawa ketiga, jaga baik-baik. Aku menyerah. Masih mau lindungi mereka? Pak Liu, tadi kan kamu bilang akan melindungi kami. Besok berita ini bakal tersebar ke seluruh kota. Nanti orang-orang bakal ngomongin kamu. Iya Pak Liu, kami sih nggak penting, tapi gengsi kamu jadi taruhannya. Aku sudah berkoar-koar kalau nggak bisa lindungi mereka. Orang-orang pasti akan menertawakanku. Begitu Kowloon balik, Langsung bikin aku jadi tikus jalanan. Long Ge, coba lihat. Boleh nggak aku lindungi mereka dengan cara lain? Cara lain? Coba jelaskan. Kalian gimana caranya ngerjain istri dan anak Long Ge? Aku cuma mau belain adikku, aku baru kenal mereka hari ini. Aku lebih lagi nggak bersalah. Aku cuma numpang lewat. Bicara. Kok sekarang jadi bisu? Aku selalu minta uang perlindungan ke Nian. Sudah ratusan ribu. Nian, apa yang mereka bilang itu benar? Mereka gimana ngerjain kamu? Mereka menghina aku, mengganggu aku, tiap minggu minta uang dariku, dan selama bertahun-tahun ini sudah puluhan juta rupiah. Kenapa nggak bilang ke keluarga? Karena aku tahu keluarga sudah susah, nggak mau nambahin beban. Xiao Liu, aku lagi sangat marah. Sebaiknya jangan ngomong hal-hal yang bikin aku kesal. Tenang saja Kak Long. Aku tahu cara membalasmu. Pergi. Siap. Xiao Liu ini mau main apa lagi? Xiao Liu, apa maksudnya ini? Kak Long, era perkelahian dan pembunuhan sudah berlalu. Sekarang mari kita berdamai. Jadi? Ini ada 1 juta rupiah. Kedua cewek ini kurang ajar. Mereka ambil uang 10.000 dari keponakan perempuanmu. Aku akan minta maaf untuk mereka. Minta maaf. Ganti rugi 100 kali lipat ini. Bagaimana menurutmu? 1 juta? Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Xiao Liu, pakai 1 juta untuk beli muka kamu. Memang hebat caramu. Kak Long, seperti yang kubilang tadi, aku juga tidak berani melawanmu lagi. Jadi aku berniat mengganti cara untuk membalasmu. Silakan diterima. Kamu gila. Cuman pakai 1 juta, lalu mau aku lepaskan mereka? Oh, buka. Ini cuma ganti rugi untuk 1 orang. 1, 2, 3. Di sini ada 8 orang. 8 juta gimana? 8 juta? Ya, langsung 8 juta. 8 juta ini adalah ganti rugi paman untukmu. Pak Liu, bersedia mengeluarkan 8 juta untuk melindungi kita? Ini bukan melindungi kita. Ini untuk menjaga muka, Pak Liu. Keselamatan kita hari ini adalah harga diri, Pak Liu. Keponakan jangan tertipu olehnya. Keluargamu sangat kaya. Seluruh Hong Sheng Group adalah milik ayahmu. 8 juta. Hanya setetes air di lautan. Cukup. Apa maksudmu? Kak Long, kamu sendiri bilang tadi, kamu sudah keluar dari Hong Sheng Group. Dengan Hong Sheng Group sudah tidak ada hubungan sama sekali. Jadi uang Hong Sheng tidak ada hubungannya dengan dia. Benar kan? Benar. Kak Long, Tidak usah banyak bicara. Aku sudah berpisah dengan diriku yang dulu. Sekarang demi keluargaku dan anakku, aku akan meninggalkan Hong Sheng. Kak Long, istri Kak Long, meski harus hidup dengan uang 8 juta yang dianggap uang banyak, kalian tidak keberatan? Saudara, setidaknya aku hidup dengan bahagia. Aku ikut Kak Long. Mengerti. Kak Long, apakah ini berarti kamu setuju? Tak disangka dia sudah menderita begitu banyak. Nian, sekarang kamu juga sudah dewasa. Sudah besar, kamu yang putuskan sendiri. Menurut aturan lama, kamu adalah pihak yang bersangkutan. Kami hanya datang untuk memberi dukungan. Cara penyelesaiannya terserah kamu. Betul, Nona. Kak Long ini orang yang taat aturan. Nian, kalau kamu mau ambil uang 8 juta ini, ayah akan membebaskan mereka. Uang ini tidak akan kusentuh sedikit pun. Semuanya untukmu. Ya ampun. Kalau kamu tidak mau uang ini, maka aku akan menuntut sampai tuntas. Nian, ini sudah 8 juta ya. Kamu terima saja. Iya.
Kalau jualan sate aja, seumur hidup kamu nggak bakal dapat segini. Kita ini udah bawa rejeki sampai ke depan kamu. Kalau bukan karena kami, mana mungkin kamu bisa dapat 8 juta? Diam! Menurut aturan lama, kalian nggak boleh ngomong satu kata pun. Lutut. Kata Longge benar. Salah yang ngaku dihukum ya terima. Semuanya berlutut. Nian, kamu gimana pikirinnya? Dia keluarin uang segini buat jaga gengsi dia kan? Iya. Tapi kalau aku terima uang ini, sebagai putri dari Juwen Long, bukannya aku malah dihina, bisa selesai cuma dengan uang? Nian, kamu... Dari kecil, aku cuma pengen papa kembali ke sisiku. Hari ini baru aku tahu, aku ini putri Juwen Long. Aku nggak mau mempermalukan papa. Nian, yang penting kamu senang. Orang lain ngomong apa tentang papa, papa nggak peduli sama sekali. Tapi aku peduli. Aku selalu bilang ke diri sendiri, aku punya papa yang baik. Jangan sampai diremehin orang. Papa aku, paman, terima kasih atas niat baiknya. Nama Juwen Long ini sudah terlalu berat. 8 juta ini, aku nggak sanggup Nian, kamu gila ya? Ini uang yang tidak bisa dihasilkan oleh keluargamu seumur hidup. Aku tidak gila. Aku sangat sadar. Nian. Kamu sudah putuskan? Ya. Sudah kupikirkan matang-matang. Kalau Juwen Long mewakili masa lalumu, maka aku tidak ingin semua ini menjadi sejarah kotormu. Ayah dulu tidak layak dibanggakan. Sejak memutuskan untuk berubah demi kalian, aku sudah mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang dulu. Perkataan putriku. Sudah kalian dengar? Karena pihak yang bersangkutan, Longge, sudah berkata begitu, maka kita ikuti aturannya. Liu Ye, kau tidak peduli pada kami lagi? Hari ini, aku sudah cukup kehilangan muka, Longge. Tunggu. Sudah bertahun-tahun tak kenal maka tak sayang. Harusnya ku beri sedikit muka untukmu. Oh. Kalian berapa orang? Berdiri. Longge, ada perintah apa? Nian. Bagaimana pendapatmu? Aku bahkan tidak kenal siapa mereka. Kami hari ini cuma datang untuk berdiri di sini. Kesempatan sudah kuberikan. Lihat saja kalian berguna atau tidak. Maaf, mohon ampuni nyawa kami. Maaf, mohon ampuni nyawa kami. Ya, bisa cuma dilepaskan separuhnya. Kamu yang jadi pihaknya, terserah kamu. Kalau bisa ditukar dengan 3 orang yang nggak aku kenal, dengan 3 juta rupiah itu, aku sih mau aja. Tapi kalau kayak gini, apa nggak keterlaluan? Longge, terima kasih sudah kasih muka. Ini memang, kamu juga udah berubah. Kalau dulu sih, orang-orang ini nggak ada satupun yang bisa pergi. Mungkin saya, Xiao Liu, pun nggak bisa pergi. Perbuatan orang itu, entah itu berkah atau musibah, akan berbalik ke keluarga sendiri. Demi keluargaku, aku harus memaafkan orang lain di saat yang tepat. Terima kasih atas pengertiannya, Longge. Cepat kerjakan tugasmu. Siap. Puas? Anakku yang baik, masih ada lagi? Kamu nggak boleh. Fei Fei selalu mengandalkan statusnya sebagai adikmu untuk nindas aku. Barusan kamu juga mau nindas aku. Aku minta maaf. Kamu sebagai bos mereka, lari sendiri. Mau terus hidup di dunia ini nggak? Longge, aku bisa berhenti bermain. Aku bisa bertobat dan memulai hidup baru. Syarat untuk jadi orang baik itu harus membayar untuk perbuatannya di masa lalu. Kamu tinggal di sini. Nanti aku akan membuatmu membayar dengan baik. Aku tamat sekarang. Rasanya aneh sekali. Kenapa? Yang pernah nakal sama aku, semuanya sudah dihukum. Hanya karena ayahku adalah Qiu Manlung. Salah. Masa sih salah? Kebanyakan ayah di dunia ini pasti akan melakukan hal yang sama. Bukan cuma aku, Qiu Manlung. Semua ayah akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi putrinya. Sekarang aku bukan melindungimu sebagai Qiu Manlung, tapi sebagai ayah yang melindungimu. Ayah harap kamu selamat dan sehat. Aku ingat. Di sini masih ada yang belum kamu kenal? Itu... Kamu siapa? Aku... Bukan siapa-siapa. Jelasin bicaramu. Cuma mau ikut mereka ke KTV. Nggak nyangka terjadi hal begini. Jangan panggil aku kakak. Tadi yang peluk kamu kan bukan aku. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Maaf. Kumohon, lepaskan aku. Aku nggak akan bergaul sama mereka lagi. Boleh.
Yang lain? Yang lain juga pernah nakal sama aku. Aku nggak mau lepaskan satupun. Ayo pergi. Xiao Liu, di sini ada 8 orang. Kamu sudah selamatkan putriku. 4 orang yang tidak dikenal. Cukup menghargaimu, kan? Cukup, Longge. Kalau ini tersebar, wajah Xiao Liu ini masih terselamatkan, tidak memalukan. Ternyata nama ayahku sangat berpengaruh ya. Hanya dengan meninggalkan 4 orang tak dikenal, uang 4 juta ini bisa kembali. Ayah, dulu sehebat itu kah? Hal-hal yang tidak terpuji jangan dibahas lagi. Xiao Liu, untuk apa kamu bawa uang tunai sebanyak ini? Oh, Longge. Aku sebenarnya menyiapkan 10 juta. Ini kan maksudnya supaya kamu bisa membantu meredakan ketegangan antara aku dan grup Hongsheng dalam hal tender. Tapi ya, malah membuatku, Xiao Liu hari ini, memalukan. Ternyata dari awal kamu memang takut padaku. Kamu kan Longge. Kalau bilang tidak takut itu bohong. Hari ini Longge sudah beri muka sepenuhnya. Xiao Liu akan ingat baik-baik. Saya pamit. Tunggu. Ini kamu ambil. Nanti kalau datang makan lagi, di sini ada promo. Kalau belanja mencapai 200.000, bir gratis minum. Longge, ini artinya kamu traktir aku makan. Aku bukan traktir kamu makan. Longge, terima kasih sudah beri muka pada Xiao Liu. Aduh, lagi pula kita semua sudah tua, kan? Iya, usia sudah semakin tua. Kalau begitu lain kali, aku akan bawa orang lagi ke sini. Hanya saja untuk mendukung usaha kamu. Hahaha, ayo pergi. Barbecue kali ini gratis. Baik. Sekarang giliran kali. Kak Long, aku nggak ngerti. Apa yang nggak kamu ngerti? Katanya lu mau jadi orang baru, kan? Iya, bener. Maksudnya, lu cuma bener-bener pengen dapetin keadilan. Tapi meskipun sekarang lu bawa gua ke kantor polisi, paling-paling gue cuma masuk penjara 3 tahun. Kira-kira segitu. Gue nggak ngerti. Masa gue masuk penjara 3 tahun bandingin sama 100 juta? Pak Enam itu ngasih 100 juta per orang buat beli nyawa kita. Karena itu bukan harga yang lu sendiri yang bayar. Siapa yang bayar penting apa? Selama gue di penjara, pelajaran terbesar gue adalah kalau orang berbuat salah harus tanggung jawab. Dulu gue banyak berbuat salah, makanya gue masuk penjara selama bertahun-tahun ini. Buat menebus dosa. Sekarang kalian sendiri yang salah, mau minta Xiao Liu bayar, lalu kalian kabur begitu aja. Itu bukan keadilan yang gue mau. Banyak bacot. Lu udah nggak ada hubungannya sama Hongsheng. Kenapa gue harus takut sama lu sendirian? Ayo pergi. Masa mau nunggu di sini buat makan? Bisa pergi? Dia udah nggak ada hubungannya sama Hongsheng. Kenapa kita harus takut sama dia? Kak Long, lu sendiri bilang Hongsheng udah nggak ada hubungannya sama lu. Iya, Hongsheng emang udah nggak ada hubungannya sama gue. Gue nggak bisa ikut campur. Ini kan curang namanya. Aduh, aku curang? Curang gimana sih? Sekarang aku kan nggak bisa ngehentiin dia. Jangan, Longge. Kalau kamu memang berniat putusin hubungan sama masa lalu, kami bukan anak buahmu lagi. Aku mau berdagang di sini. Bukan urusanmu. Sebentar lagi kita bisa bawa dia naik mobil. Nggak ganggu daganganmu. Aku juga mau minta pertanggungjawaban mereka. Bukan urusanmu. Tapi setelah kami kasih pelajaran, bisa buang dia balik ke sini. Aku juga mau mereka serahkan bukti kejahatan. Bukan urusanmu. Aku akan buat mereka ngaku. Sekalian buat ngobrolin gosip. Semuanya bakal aku ceritain ke kamu. Lihat tuh. Sudah dikasih tahu nggak didengerin? Bukannya tiap kalimat kamu selalu nyuruh-nyuruh mereka? Dasar anak kecil, dengerin baik-baik. Kami mau ganggu kamu. Dia nggak bisa ikut campur. Hongsheng Group bisa bikin kamu nggak lihat matahari esok hari. Aku nggak yang putusin. Aku cuman nggak suka aja sama kamu. Cuma itu aja. Kalian ini memang curang. Aku juga nggak kenal Hongsheng. Hongsheng ngerjain aku harus ada alasannya dong. Dasar anak kecil, jangan bicara seenaknya. Kamu ngerjain keponakan perempuanku. Alasannya apa? Aku. Dia bilang dia lebih kuat dariku. Mau ngerjain aku yang ngerjain aja. Iya, aku juga lebih kuat darimu. Sekarang aku cuma pengen ngerjain kamu. Ada masalah? Aku. Gas. Siap. Aku mengalah, aku siap dihukum. Longge, terserah Anda mau perlakukan aku seperti apa. Iya, aku juga gitu. Aku juga. Kalian kok bisa gini sih?
Nanti setelah beres baru diserahkan ke kamu. Dijamin bakal nurut total. Serahkan ke aku. Maksudnya serahkan ke aku gimana? Oh, salah. Harusnya dibuang di sini. Kami nggak punya etika. Suka buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Kamu yang namanya Ave, bos mereka kan? Iya. Anak buah ini berbuat salah. Bosnya juga harus bertanggung jawab. Ini namanya aturan. Longge benar. Dengar-dengar kamu jagoan di daerah sini, ya? Nggak juga. Semua berkat dukungan teman-teman. Dibandingin sama Longge, aku ini bukan apa-apa. Kamu jagoan di bidang apa? Aku buka warung minum kecil-kecilan. Bawa teman-teman, cuman pamer-pamer aja, nindas orang-orang yang lemah. Oh, ini namanya cari gara-gara. Tulis semua kesalahanmu. Lapor diri ke kantor polisi. Longge. Urusan dunia persilatan ini nggak baik dibawa ke kantor polisi kan? Kalau nggak mau lapor diri, dunia persilatan punya caranya sendiri untuk... Kamu dari awal niatnya sudah tidak benar. Orang yang suka mencuri-curi berani-beraninya memanfaatkan budi saya untuk masuk ke Hong Seng. Hong Seng tidak akan menerima orang seperti kamu yang suka menindas yang lemah. Setiap orang lemah yang pernah kamu sakiti akan dicatat. Akan ada yang menyelidikimu. Setiap kebohongan saat kamu mengaku harus dibayar dengan konsekuensi. Kakak Ma, bukannya katamu Hong Seng sudah tidak ada hubungannya dengan kakak Long? Aku suka menegakkan keadilan. Tidak boleh? Boleh. Aku malam ini juga akan pulang dan menulis dengan jelas. Besok pagi aku akan pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Ikut dia pulang, awasi dia. Jangan biarkan si bocah ini kabur. Siap. Masalah hari ini juga harus ditulis. Merusak lapak saya, memukul keluarga saya dengan botol bir. Kakak Long, untuk masalah ini bisa aku ganti rugi pakai uang? Tidak. Bisa kita selesaikan secara pribadi? Tidak. Aku tidak mau ganti rugi. Aku mau kamu masuk penjara. Kakak Long, ini termasuk provokasi dan perusakan dengan sengaja. Aku akan masuk penjara. Ada masalah? Masuk penjara untuk menebus dosamu. Atau kami yang akan main denganmu. Aku besok akan pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Besok pasti pergi. Bagus sekali. Kamu suka sekali mengakui adik angkat perempuan? Suka sekali macam-macam sama cewek-cewek, ya kan? Aku tidak berani lagi. Kakak Long maaf. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Kalian bertiga ini, aku yang paling serius mau beresin urusan sama... Kak Long, aku cuma biasa cari cewek aja. Bantu-bantu cewek selesain masalah. Aku kan nggak bikin masalah gede. Urusan hari ini paling parah buat aku. Paling-paling aku cuma ikut-ikutan. Yang aku tahu, barusan kamu yang paling pengen bawa pergi anakku. Kak Long, kalau ini aku bisa. Gimana maksudnya? Kamu suka banget nemenin minum ya? Aku punya bar di Asia Tenggara. Pas banget buat nemenin minum. Aku mau nemenin minum buat tante-tante kaya. Memangnya ada rezeki kayak gitu? Aku nggak bilang tamunya tante-tante kaya loh. Cewek yang nggak punya uang juga boleh. Aku juga nggak bilang tamunya cewek loh. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh, Kak Ma. Kenapa nggak boleh? Di sana kan halal. Kak Ma, aku mohon. Sama sekali nggak boleh. Karena kamu suka banget cari cewek nemenin minum, ya udah kamu pergi aja. Nemenin minum buat para pria yang seleranya khusus. Kak Long, aku mohon. Kasihani aku. Masa iya nggak dikasih gaji? Lihat kamu di luar cuma nganggur. Dikasih kerjaan yang benar, masa nggak tahu terima kasih? Cepetan bilang terima kasih ke Kak Mah. Terima kasih, Kak Ma. Oke, besok kamu berangkat. Jangan pulang sebelum nemenin 1000 orang. Kalian, jangan-jangan mau kirim aku nemenin minum? Orang macam kamu ini baru saja mengakui seorang kakak angkat, langsung digandeng dan dipeluk-peluk. Menurutmu, ini namanya hukuman? Aku Tidak tahu harga diri dan menjaga diri. Baru saja mengakui kakak angkat, langsung merasa sangat bangga. Ayo, kamu yang bilang ke dia. Tadi saat dia memanggilmu kakak angkat, kamu anggap dia sebagai apa? Sebuah barang murahan, bukan? Seharusnya dikatakan sebagai seorang penghibur di bar yang gratis. Selama ini kamu selalu melihatku seperti ini. Memang dari sananya kamu begitu. Aku Dengan para preman kecil ini berpelukan dan bergandengan, lalu pergi mengganggu gadis-gadis baik. Menurutmu itu sangat membanggakan. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai sebuah barang murahan yang tidak tahu diri. bahkan kamu pun memandang rendah padaku? Betul, biasanya kamulah yang paling keras teriak. Berlagak seperti orang berwatak keras. Di mataku kamu hanya disiksa oleh para kakak-kakak ini sampai tidak berani bersuara, tidak berani melawan, lalu datang ke sini untuk melampiaskan amarah. Semua orang yang pernah kamu sakiti sangat membencimu. Dengar itu, semua orang berhak memandang rendah padamu.
Aku juga harus melaporkan diri. Aku sudah tahu salahku. Kamu tidak tahu kalau kamu salah. Kamu hanya tahu kalau kamu sudah tamat. Nian, kamu tahu dia biasanya mengganggu siapa saja. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Aku kasih kamu kesempatan. Kesempatan apa? Semua orang yang pernah kamu sakiti dulu, dan semua uang yang pernah kamu terima, catat semuanya dengan jujur untukku. Aku tahu berapa banyak uang yang dia minta dari kita. Dia dan Fei Fei, mereka sudah memeras uang kita semua total Rp32.000. Rp32.000? Kalian berdua bagi rata. Jadi masing-masing Rp16.000. Aku mau kamu kembalikan 10 kali lipat. Aku nggak ngerti. Barusan Paman Liu rela bayar 1 juta untukku. Kalian nggak mau 1 juta tapi malah minta 160.000 dariku. Itu konsekuensi yang harus ditanggung Xiao Liu sendiri. Aku perlu, kalian juga harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kalau berbuat salah, harus bertanggung jawab. Lagi pula apa? 1 juta buat Xiao Liu itu nggak seberapa, tapi 160.000 buat kalian itu banyak. Keluargaku nggak punya uang sebanyak itu. Orang tuaku pasti bakal marah banget. Aku nggak berencana minta orang tuamu yang bayar. Kesalahanmu sendiri, tanggung jawabmu sendiri. Aku aja nggak kerja. Gimana caranya aku bayar? Bukannya kamu suka ngerjain anakku? Mulai hari ini kamu kerja di sini, ikuti perintah anakku. Tapi kamu nggak dibayar sepeser pun. Setiap gaji yang kamu dapat harus dipakai untuk mengganti rugi anakku dan semua orang yang pernah kamu sakiti, sampai kamu lunasi 10 kali lipatnya. Rp11.000 itu untuk bayar utang kalian. Rp144.000 itu ganti rugi untuk para korban. Dasar bocah. Dengerin nasihat Om, kamu masih muda. Jangan sampai masuk penjara cuma gara-gara Rp16.000. Aku salah. Oh iya, satu lagi. Aku nggak bisa membiarkanmu begitu saja. Ada apa lagi? Ini semua. Semua ini saran yang aku ajukan untuk para korban. Tapi bukan berarti mereka setuju. Kamu yang harus meyakinkan mereka. Gimana caranya? Cari para korban ini. Mulai hari ini, kamu berlutut minta maaf ke mereka. Dapatkan surat persetujuan yang ditandatangani. Kalau mereka nggak mau terima ganti rugi gimana? Kalau ada satu yang nggak mau, kamu masuk penjara. Jangan, aku nggak mau masuk penjara. Maaf, aku nggak seharusnya ngerjain kamu. Tolong, kasih aku kesempatan. Biarkan aku ganti rugi 10 kali lipat. Kamu jelek banget. Iya, aku jelek. Aku bukan manusia. Tolonglah. Hari ini masih panjang. Tunggu aku bawa kamu cari mereka. Biar mereka lihat kamu sekarang jeleknya kayak gimana. Iya, Kak Nian. Yang paling nyebelin mana? Halo? Bawa ke sini. Nggak kasar kan? Nggak kasar. Cewek pengecut. Baru naik mobil langsung ngaku semua. Kak Long, bocah ini cengengesan. Kelakuannya jahat juga banyak ya. Narik uang perlindungan, ngehajarin orang, ngerjain orang. Ngebikin adik perempuannya mabuk, disuruh temanin kakak laki-lakinya minum. Kamu benar-benar jahat ya. Kamu benar-benar brengsek. Kak Long, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan berani lagi. Kamu pikir kamu siapa bisa merasa tahu salah? Aku selalu mengira kamu cuma cewek nakal biasa. Tak kusangka kamu bisa berbuat sejijik ini. Kumohon, Kak Long. Aku akan cari cara untuk mengganti rugi. Mau kenalan dengan berapapun kakak angkat atau ayah angkat, pasti akan kuganti kerugian orang-orang yang kuzalimi. Orang sepertimu seharusnya mendekam di penjara untuk menebus dosa-dosamu. Aku tidak mau. Nian, bukan. Kakak Nian, aku tahu salah. Kita kan sudah kenal sejak kecil. Cepat, bicaralah pada ayahmu untukku. Aku tahu kita sudah kenal sejak kecil. Tapi bagaimana perlakukanmu padaku? Dulu aku belum mengerti. Aku seharusnya tidak bilang ayahmu memalukan. Aku punya ayah seperti ini. Aku tidak merasa ada yang memalukan. Tapi di keluargamu, punya anak perempuan sepertimu, pasti mereka merasa sangat malu. Kenapa? Aku jelas-jelas dengar tadi. Kenapa dia bisa dapat kesempatan ganti rugi 10 kali lipat, tapi aku tidak? Mari. Kamu yang beritahu dia, hal-hal yang dia lakukan pernah kamu lakukan? No, sama sekali tidak. Kak Long, kamu bisa tanya kemana-mana. Aku sebenarnya tidak terlalu akrab dengannya. Kamu. Masih pantas disebut saudari? Orang sepertimu pantas punya saudara. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir semua orang akan nurutin kamu? Dick.
Aku mohon kalian, lepasin aku. Ayo, Cari orang-orang yang disebutkan dalam pengakuannya, para korban itu, bujuk mereka untuk membela diri, bahwa si brengsek ini masuk penjara. Longge. Bisa aku artikan kalau kamu mau balik ke Hong Seng? Aku nggak balik ke Hong Seng. Aku juga punya hak untuk menyuruhmu lakukan ini. Jadi benar-benar nggak balik lagi. Xiaoma, Hong Seng sangat butuh orang yang ngurus. Kamu aja yang gantikan. Ngapain kamu nempel-nempel sama suamiku? Aku cuma mau tanya pendapat Longge. Kami selalu nungguin kamu balik. Tidak, kami bertiga sekarang baik-baik saja. Ini kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Saudara, kalau kamu masih anggap aku kakakmu, maka urusan hari ini harus kau selesaikan dengan baik. Mulai sekarang kita selesai. Baik, kalau ini pilihan Longge, kami nggak akan ganggu lagi. Ayo berdiri. Walaupun Longge nggak balik, kami tetap harus lakukan sesuai perintahnya. Kak, tolongin aku dong. Kamu masih ngomong nggak jelas di sini. Aku mual dengar suaramu. Longge, jaga diri. Longge, jaga diri. Belum matang. Lapar nih. Jangan sering-sering bawa orang ke sini. Kalau enggak, kamu udah dapat giliran dari tadi. Kerjain yang bener ya. Oke. Pesanan Bapak Ibu. Minta 1 kardus bir. Tambah 1 kardus bir lagi. Oke. Birnya. Minta 2 kardus yanjing lagi. Nanti setelah jam sibuk lewat, aku mau pulang cepat. Kenapa? Ada temen cewek yang dulu pernah aku ganggu, udah balik. Aku mau traktir dia makan. Gajimu kan udah dipakai buat ganti rugi semua. Mana ada uang buat traktiran? Makan di sini aja. Boleh juga. Makasih ya Kak Nian. Santai aja. Asal kalian mau berubah jadi baik, kita semua tetap teman baik. Kanian makin lama makin mirip sifat gagah ayahnya. Orang-orang Hong Seng datang. Apaan sih? Makan di tempat kita mau ngadu lagi? Aduh, kita kan saudara sendiri. Sini, kasih tempat, digabung mejanya. Nggak usah. Kita bungkus aja bawa pulang. Oke. Kak Long. Putusan hukum buat 2 bocah itu udah. Gimana? Afei dihukum 5 tahun. Yang Fei Fei ini lebih parah. Dihukum 10 tahun. Ini namanya sudah dapat balasannya. Memang pantas. Bocah sialan itu nangis kayak orang bodoh di pengadilan. Terus bilang dia menyesal. Tapi akhirnya tetap tidak dapat hukuman ringan. Air mata buaya. Siapa yang percaya? Kamu percaya? Wah. Bang sate sapi dan kambing, masing-masing 200 tusuk. Ditambah 80 ginjal. Kalian gantian ya. Hari ini kamu yang bungkus. Besok dia yang bungkus. Lusa dia lagi yang bungkus. Gue jualan sate lebih capek daripada kerja kasar. Lihat, bisnis kalian ramai sekali ya, ya kan? Hahaha. Rame juga jangan sampai suamiku kecapekan. Kalian lain kali atur jadwalnya. Senin, Rabu, Jumat, dan Selasa Kamis Sabtu dipisah. Sisakan 1 hari buat kami libur. Kakak ipar, kenapa malah nggak mau cari duit? Kalau suamiku orang yang serakah, ngapain dia nggak balik ke Hong Seng jadi direktur utama? Istriku benar. Kami lebih mementingkan keluarga. Sehat walafiat dan selamat. Cepat pergi. Besok datang bungkus. Cepat pergi. Oke, kalau gitu besok gua datang lagi. Si Cao Liu jangan datang lagi, ya? Oke, baik. Bawa pergi. Anak baik. Hari-hari ini capek banget ya. Nggak capek. Aku senang banget kalian ada di sini. Ayah ada di sampingmu, hidup sederhana. Itu sudah membuatku paling bahagia.